Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tutupan FM di mana saja kalian berada, ya bertemu bersama saya Muhammad Ferry ya rekan dengar di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM, yang mana di setiap hari Selasa kami menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut rekan dengar, yang tentunya dengan usaha-usaha mereka yang nantinya kita akan bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan tentunya untuk saat ini Pojok IKM ini kami adalah kerjasama ya. Jadi kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, Radio Tuntung Pandang bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Dan tentunya rekan dengar Pojok IKM ini live Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang FM 102,3 MHz dan juga nanti live record YouTube di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz juga. Dan untuk siapa yang berhadir di kesempatan pagi hari ini, kali ini kita sudah kedatangan Bapak Nur Cahyono. Beliau ini adalah owner Posyantek Tunas Jaya ya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, sehat Pak ya hari ini Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi beliau ini nantinya akan menjelaskan nih rekan dengar terkait dengan Posyantek Tunas Jaya itu apa gitu kan ya. Dan apa yang sudah diperbuat nih gitu kan ya, yang diolah gitu kan di Posyantek ini nih. Nah, yang tentunya menjadi unggulan di dalam sebuah usaha yang sudah dirintis selama ini. Dan mungkin kita flashback belakang dulu ya, sejarahnya terbentuknya Posyantek Tunas Jaya. Nah, itu seperti apa? Pak Cahyono ya, Pak Cahyono ya. Nah, seperti apa dan juga tahun berapa nih? Mungkin bisa jelaskan nih dulu Pak. Silakan. Baik Mas, Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Cahyono dari Desa Tanjung dari Nggih. Posyantek Tunas Jaya. Oke, diperdekat Pak sama nih. Ya. Sekilas saya akan menjelaskan mengenai berdirinya Posyantek Tunas Jaya yaitu tahun 2021 Mas. Baru masih ya. Masih muda lah. Muda ya gitu ya. Masih muda. 2021 ya Pak ya. Awal ya. Awal ya. Nah, dan kenapa nih Pak jadi Posyantek Tunas Jaya? Yang saya tahu gitu Pak ya, Posyantek ini kan di bawah naungan dinas gitu kan. Nah, dinasnya itu dinas PMD gitu kan kadang gitu kan. Nah, itu seperti apa perjalanannya? Perjalanannya begini. Hmm. Waktu itu memang program dari dinas PMD untuk pembentukan sosialisasi dan pembentukan posyantek di Kabupaten Tanah Laut. Jadi kebetulan di desa kami datangnya tahun 2021. Kemudian dibentuk waktu itu. Intinya kita dibentuk sebagai sebuah lembaga yang harus bisa menjawab permasalahan mengenai TTG di masyarakat sekitar. TTG itu apa? Teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna ya rekan dengar. Oke. Teknologi tepat guna. Yang ada permasalahan di desa berarti Pak ya? Iya. Jadi berawal dari situlah menjadikan Pak Cahyono ini dibentuk menjadi sebuah owner Posyantek gitu ya Pak ya, oleh dinas PMD gitu kan ya, kemungkinannya gitu kan di beberapa desa mungkin yang ada di Kabupaten Tanah Laut termasuk di Desa Tanjung ini. Nah, jadi apa sih Pak yang menjadi dasar utama dan latar belakang nih gitu kan ya? Jadi dipilihnya Desa Tanjung dan juga dipilihnya Bapak sebagai Posyantek Tunas Jaya ini. Apakah memang ada di dalam satu desa itu ada terkendala yang mungkin ya kayak kita lihat kan di Posyantek Tunas Jaya ini kayaknya ada alat turi gitu kan. Nah, berkenaan dengan itu masyarakat kendalanya di penurihan nih agak lambat mungkin, seperti apa tuh Pak? Kami dibentuk waktu itu oleh dinas PMD memang sudah menjadi jadwal ya. Jadwal mungkin banyak setiap desa dikunjungi oleh dinas PMD waktu itu dari Kabupaten Tanah Laut untuk membentuk Posyantek tadi, tapi hanya beberapa desa yang ditunjuk aktif, ya, yang ditunjuk. aktif. Semua ditunjuk Mas. Semua ditunjuk. Tapi hanya beberapa desa yang aktif karena apa? Yang ditunjuk ini kita nggak ada gajinya. Iya. Ada amanahnya, ada jabatannya, tapi nggak ada gajinya. Nah, jadi jarang-jarang ada orang yang mau. Iya, jarang-jarang yang mau. Sedangkan kita harus menghasilkan sebuah karya untuk menjawab permasalahan di desa kita. Jadi kalau nggak ada gaji, mungkin apa sih? Orang berpikir ya. Nah, kemudian saya waktu itu langsung ditunjuk kan di perkumpulan ya. Kami diundang. Saya ditunjuk, kebetulan saya merasa
oh ini kayaknya pas nih dengan hobi saya kan. Oh ya, berkenaan dengan hobi ya juga Iya, gitu kan. saya memang suka otak-atik, suka hal-hal yang baru gitu kan. Iya. Jadi saya waktu itu ditunjuk, saya langsung mau, Heeh. langsung saya setujui. Heeh. Kemudian waktu itu lagi masa gas yang langka Mas ya, pertama ya. Pertama ceritanya itu gas langka. Waktu itu saya bikin kompor listrik. Kompor listrik. Iya, kompor listrik. Kemudian saya ikutkan lomba dan alhamdulillah dapat juara harapan 2 kalau nggak salah. Harapan 2 ya. Oke. Nah itu kan kami masih minim modal nih karena kami kan nggak digaji, nggak diapa ya, iya. nggak ada modal gitu kan dari jadi pemerintah. dari situ kami mulai berjalan, kami 6 orang. Saya bersama anggota kami 6 orang. Kami mulai berjalan. Kami belikan hasil dari hadiah itu alat-alat untuk perbengkelan, kayak mesin las, mesin bor, mesin gerindanya. Kami waktu bikin pertama itu semuanya alat pinjam Mas, pinjam dari teman-teman kan. Iya. Nah kemudian alhamdulillah berjalan. Kemudian ada ini dari pemerintah Desa Tanjung sangat mendukung kami, sangat mendukung kami ya. Karena memang tidak ada pos untuk dana ke arah Posyantek ini, tidak ada. Tapi untuk proyek-proyek mengenai fasilitas di Desa Tanjung, alhamdulillah Posyantek dikasih kepercayaan. Semua ya kan? Iya, bisa bikin tempat baliho, bikin apa supaya kami ini ada pemasukan. Karena kami nggak ada pemasukan. Betul. Untuk jalan ini nggak ada pemasukan kan, nah, supaya kami ada pemasukan. Kemudian jalan, terus jalan. Di tempat kami itu kan ada banyak tanaman sawit juga. Kemudian jalan selama kurang lebih ya 1 tahun. Ada warga tetangga, ini kayaknya kita nih egrek sawit itu sekarang susah. Iya, susah anunya nih kan makin tinggi. Iya, makin paham. Lalu tahun kedua kami coba berpikir bagaimana supaya kita petani sawit ini bikin supaya nggak terlalu capek turun naiknya egrek itu. Turun naik ya. Kan harus naikkan, turunkan, kan tingginya nggak sama. Iya. Kemudian di tahun kedua kami bikin klam gaib namanya. Klam gaib. Iya, jadi klam egrek itu berada di dalam egrek. Jadi nggak usah menurunkan, kita putar egreknya, longgar, bisa kencang lagi, bisa dipakai langsung. Langsung langsung tarik aja Pak ya. Iya, langsung tarik. Sudah ya rekan-rekan sisa diputar gitu kan ya. Yang penting si egreknya itu sudah nancap ke buah gitu Pak ya. Nah, jadi kawah semacam diperkuat gitu kan ya, diputar aja. Nah seperti itu ya rekening yang sudah diolah gitu kan ya di 1 tahun pertama nih. 1 tahun pertama untuk tahun 2022. Ya. Kemudian tahun 2023 yang egrek ini kan klam gaib ini jalan sudah nih teman-teman. Saya kasih tahu begini caranya bikinnya pakai. Nah bahannya sangat sederhana, nggak sampai 10.000 lah. Kita bisa bikin itu. Oke, murah ya Pak ya? Iya. Bahannya cuma pakai kayu aja Pak. Kayu aja. Kayu ulin dikasih. Dikasih pipa di dalam. Jadi dia bergerak bisa kencang. Kalau ditarik ke sini dia longgar. Ke sini dia kencang. Oh iya. Jadi hal-hal yang mungkin ada di tempat kita bisa digunakan ya Pak ya. Iya. Nah jadi bukan mungkin tidak hanya kayu ulin ya. Kayu ulin kan agak-agak susah. Iya. Tapi kayu-kayu yang lain mungkin bisa Pak ya. Bisa. Kayu lain juga bisa. Bisa juga ya. Nah seperti itu ya rekan-rekan di tahun pertama Bapak Cahyono bersama kawan-kawan ya Pak ya. Nah di Posyantek Tunas Jaya gitu kan ya, mengolah si egrek ini supaya lebih bisa menjangkau buah gitu kan ya, karena semakin tahun semakin tinggi kadang sawit-sawit ini ya Pak ya. Jadi mengharuskan para petani sawit ini mempunyai egrek yang panjang juga gitu kan ya, yang tentunya sangat mempermudah, yang bisa mempermudah lah, maksudnya mempermudah pekerjaan mereka ini seperti itu. Dia nggak usah lagi menurunkan egreknya. Kalau yang dari toko itu kan pakai baut di luar. Nah itu harus kita turunkan, kita longgari di bawah, baru kita naikkan lagi. Kalau yang bikinan kami ini nggak usah diturunkan, langsung aja diputar. Misalnya masih perampas diputar lagi, bisa dinaikkan, diturunkan. Kan dia sambung 2 biasanya egrek itu.
Oh, oke oke. Bisa dinaikkan, diturunkan, waktu itu juga nggak usah nurunkan egreknya. Seperti itu ya rekeningnya. Jadi ada yang cara yang mudah lah gitu kan ya yang Iya. bisa dilakukan. Nah, itulah gunanya Posyantek gitu kan ya. Nah, Nah, untuk jadi mempermudah. artinya TTG itu nggak harus mahal. Iya, Iya. betul. Hal-hal yang kecil yang ada di tempat kalian pun juga bisa digunakan seperti Nah, itu ya. Dan tentunya Bapak Cahyon ini juga berbagi cara ya, Pak ya. iya, Berbagi cara, berbagi hal-hal yang mungkin bisa dilakukan lah oleh kawan-kawan di desa. iya. Seperti itu kan Pak ya tadi Nah, ya. Seperti egrek ini tadi mm-mm. caranya seperti ini loh Pak dan harganya pun juga disampaikan oleh beliau 10.000 aja gitu Iya, kan ya untuk varian yang seperti ini. Itu pun murah banget loh harganya 10.000 gitu kan iya. ya. Misalnya modalnya 10.000 tuh Mm-mm. dapat sudah gitu kan. Kalau Mm-mm. kita bikin sendiri. Ya, Lain kalau kita beli. Kalau beli ya mungkin ya mahal juga. di kisaran ya 20.000 lah kalau 20 beli. ribu. Oke. Ya, nah itu ya tadi rekeningnya sedikit penjelasan dulu nih di awal gitu kan ya. Nah, jadi berawal dari hobinya otak-atik gitu kan ya. Dan tidak semua orang mungkin mau ditempatkan di Posyantek ini Iya, karena memang tidak ada cuannya. Betul, itu iya, semuanya itu Pak ya. Tapi dari situlah kita mengharapkan peran dari pemerintahan gitu kan, termasuk pemerintahan desa. Ya, iya, setidaknya kalau tidak ada anggaran gitu kan ya yang ada untuk dipakai tetapi iya, setidaknya ada apa ya semacam pekerjaan lah gitu kan iya, ya. Nah, kayak Bapak Cahyono tadi kan diberikan pekerjaan. Nah, iya, jadi supaya mereka juga perputaran duitnya di desa tersebut juga kan Pak, iya, bisa memakai jasa pian gitu kan iya, ya. Nah, seperti itu cara menanggulanginya rekananya. Ya, mungkin bisa kalian contoh juga nih di beberapa desa yang mungkin ini bisa menjadi modal awal lah gitu kan ya, iya, yang mana kalian kalau di desa ada hal-hal yang sama seperti Bapak Cahyono bersama kawan-kawan yang punya kebisaan lah seperti itu ya. Nah, jadi modal awalnya pun Bapak Cahyono itu tadi ada membuat kompor listrik rekan dengar. Nah, iya, itu ide sendiri padahal Pak ya. iya, Nah, ide sendiri dan menjadi juara harapan gitu kan ya. iya, Dan dari juara harapan itu kan dapat hadiah nih. Dapat hadiahnya pun juga itu menjadi modal rekan dengar iya, ya, jadi bukan mudah. untuk Bapak Cahyono sendiri. Bukan. Nah, itu untuk Posyantek ini Pak ya. Iya, Nah, diputar modalnya dari situ. Dan alhamdulillahnya sudah tertukar alat iya, dari eh, kompor listrik tadi. Nah, iya. seperti itu ya. Pak, kenapa namanya Posyantik Tunas Jaya? Ada nggak? Kan itu dulu cari namanya itu kan dadakan ya, Mas. Dadakan ya, Pak Iya, ya? dadakan. Jadi Tunas Jaya ya? Jadi Tunas Jaya. Itu kan tunas gitu kan. Iya, Tunas Tapi tetap berjaya gitu. berjaya. Ya, betul, betul. Karena kan memang di sana banyak yang tunas-tunasnya ya, Pak ya? Iya, Iya. Oke, rekan dengar. Nah, kalau sekarang ini sudah ada beberapa produk nih Pak yang sudah iya, Bapak bikin di sudah. Posyantek bersama kawan-kawan Pak. Ini Nah, kan sari contoh saja tadi sudah ada alat egrek yang bisa dipakai iya, yang untuk memperkuat klamnya. ya klamnya tadi. Nah, itu setelah itu ada lagi Pak mungkin? Kalau yang ini, yang baru kita rilis ini tadi kan yang sekitar 1 tahun lebih ya mungkin sudah. Mm-mm. Ini alat deres elektrik. Alat deres elektrik. Iya. Alat deres ya. Ini buat yang punya karet nih. Mm. Pas nih alat. Ini cara kerjanya seperti apa Pak? Alat deres elektrik ini. Cara kerjanya sangat mudah itu mas. Sama aja kah kayak kita manual atau kayak gimana Enggak, nih? ya mirip lah, mirip Mirip. dengan manual, cuman kita nggak terlalu banyak tenaga karena tenaganya nggak usah dipakai narik. Hmm. Jadi alat deres ini bisa maju mundur sendiri, Hmm. dia gerak sendiri, yang pisaunya nih gerak sendiri. Oke. Jadi kita tinggal mengimbangi aja, Meimbangi aja. mengimbangi ke belakang gitu. Nah, ini bagi para pemula nih, Pak. Para pemula yang mungkin baru belajar deres. Nah, ini Iya. sangat cocok nggak? Ini sangat cocok kalau untuk para pemula ya. Hmm. Karena kalau kita misalnya pakai manual, Iya. pakai manual itu kebanyakan kan kita harus menggerakkan. Iya. Sedangkan menggerakkan tangan ini kan belum tentu sesuai, belum Iya. tentu pas. Tapi kalau dengan gerakan yang pisau elektrik ini, dia gerakannya segitu-gitu aja. Dia pasti pas gerakannya. Pas lah. Karena kan kita tahu nih, kalau secara manual kan itu bisa merusak si pohonnya itu Iya, tadi kan. melukai batang. Iya, melukai batang dan mungkin juga membuat dia mati gitu kan ya. Iya. Nah, tapi kalau pakai alat deres elektrik ini insya Allah sudah sesuai ya. Sudah. Nah, tidak melukai si batang pohonnya tadi. Iya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini alat deres elektrik ini bagaimana? Apakah memang
permasalahan juga dari warga masyarakat atau kondisi yang ada nih di tanah laut? Jadi Bapak membuat alat deres elektrik ini. Ini pertama memang permasalahan dari teman-teman dan juga saya sendiri. Saya pelaku penderes karet. Oh, penderes karet juga ya, Pak ya. Nah, jadi saya Iya kita tahu ya Tanjung banyak ya Iya, rekeningnya. Tanjung banyak karet Banyak kan. karetnya. Iya. Teman-teman ini tetangga-tetangga mereka bilang gini, Mm-mm. kita ini deres tiap hari harus berangkat terus lama lagi Iya. di kebun kan, lama di kebun. Pagi lagi. Pagi lagi habis subuh langsung berangkat. Oh, oh. Habis subuh berangkat Subuh nanti berangkat. pulang paling nggak jam 10. Iya. Nah, itu udah capeknya luar biasa, Mas. Mm-mm. Terus dengan penghasilan waktu itu harga karet masih 6.000. Wah, murah banget Pak ya. Iya, masih murah banget. Jadi kebanyakan apalagi yang punya lahan misalnya ada 2 lahan itu ditebang. Banyak yang Iya. ditebang sudah. Banyak yang ke sawit sekarang. Iya, banyak yang pindah ke sawit karena lebih enak di sawit kan. Iya. Di sawit ini misalnya kita tidak bisa ngerjakan, Mm-mm. itu tinggal kita opahkan. Oke. Ada yang tukang panennya ada. Hmm. Tapi kalau di karet, misalnya kita opahkan, itu kan bagi 2, Mas. Iya. Iya Iya, kan? sama penderesnya. Sama penderesnya kan bagi Sama 2. yang punya lahan Iya. kadang gitu ya, Pak. Jadi kalau misalnya kita bagi 2, sedangkan yang punya karet ini kan modal dari kecil membuka lahan, iya. ya kan modal sampai panen itu banyak. Mm-mm. Kalau dibagi 2, mungkin mereka sayang ya kan. Sayang. Jadi banyak yang lebih baik dibongkar aja udah. Mm-mm. Iya Pikirannya betul. begitu. Terus kata mereka, bagaimana nih supaya kita bisa cepat Mm-mm. deres nih? Deres nih ya. Mm-mm. Terus kita nggak perlu pakai banyak tenaga gitu kan. Betul. Paling di kaki aja yang lumayan Iya, capek ya. iya. Tetap jalan kan kakinya. Kesana kemari kan. Nah. Iya. Tapi di tangan jangan Tetap, sampai terlalu capek terlalu karena capek. bisa aja kan kalau tangan kita nggak terlalu capek nanti bisa aja kerja lainnya misalnya sambil miara sapi atau kambing, Iya. bisa sambil sorenya nanti bisa ngarit gitu. Iya, ngarit. Tapi kalau sudah tenaga itu full di karet, Mm-mm. kebanyakan ini kita kelelahan memang. Betul. Kelelahan. Sore itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, capek banget. Capek ya karena memang luas juga ya rekeningnya yang di daerah Terus sini. kalau kita sudah pakai deresan elektrik ini, Mm-mm. kecepatannya bisa 3 kali lipat, Mas. 3 kali lipat. Iya. Oke, yang biasanya lambat banget Iya, gitu. yang biasanya kita kerjakan sampai 3 jam. Mm-mm. Kalau kita pakai alat yang kita bikin ini, Oke, 1 jam selesai. 1 jam selesai ya. Nah, ini efisiensi waktunya sangat bagus nih rekan-rekan ya. Iya. Nah, yang biasanya 3 jam jadi 1 jam nih. Iya. Sungguh luar biasa nih kan. Nah, jadi buat kalian-kalian semua para penderes gitu kan ya bisa pesan nih sama Bapak Cahyono. Iya itu ya rekan dengar kelebihan lah dari alat deres elektrik ini gitu kan ya Pak. Nah jadi kalau alat deres elektrik ini Pak apa sih menjadi keunggulan lain gitu kan yang mungkin Bapak rasakan selama ini sebagai penderes gitu juga ya kan dan juga sebagai yang ada di bidang posyantek ini sekarang. Apakah memang itu kan tadi dari segi waktu. Nah, apakah dari segi penyayatan ataupun yang lain-lainnya itu sangat bagus kah dari alat deres ini? Nyayat-nyayatnya. Kalau misalnya penyayatan, maksudnya penyayatan kayaknya memang lebih bagus. Karena dia lebih teratur kan. Oke. Gerakannya tuh lebih teratur daripada kita yang pakai manual. Namanya juga tangan. Tangan ya, ngalih juga kan. Jadi nggak sama gerakan kadang. Jadi terus rumusnya deres ini lebih cepat, lebih banyak getahnya. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa kita deres itu kan, saya kan pelaku. Kita deres itu pisau itu harus tajam. Oke. Kemudian kita itu lebih cepat daripada getah yang keluar. Oh iya. Karena kadang kita kalau pakai tangan untuk getah yang deras, ini terkejar nih pisau nih. Terbuang-buang jadinya. Terbuang jadinya. Nah, melebar kan. Melebar. Nah, jadi kalau kita lebih cepat, penghasilan lebih banyak. Tadi lebih banyak. Oh, gitu ya rekeningnya. Itu dari segi dari segi penderesan ya rekeningnya ya. Jadi kalian harus lebih cepat nih. Nah, itu dari si getahnya yang keluar tadi. Kadang kan sebelum getahnya itu kan ada semacam proses juga ya, Pak ya. Keluar semakin dari kecil ke besar gitu kan, keluar putih-putihnya gitu ya, Pak ya. Nah, jadi harus lebih cepat dari yang itu tadi, proses itu tadi gitu kan ya. Supaya getah-getah kalian ini tidak keluar. Karena memang yang di awalnya itulah yang menjadi getahnya yang bagus ya Pak ya. Iya. Nah, gitu kan ya. Takutnya nantinya
terbuang-buang sayang gitu kan. Karena itu jadi cuan loh rekening ya, walaupun seberapa hilangnya gitu Ya, kan. alhamdulillah kalau sekarang harganya sudah lumayan sih, Lumayan Pak ya? 11 sampai 12 ribu lah sudah. Oh, mantap aja sudah ya kan. Iya, Jadi untuk yang nebang-nebang karet ya sayang lah. sayang gitu kan ya. Nanti dulu lah Nanti gitu dulu kan lah. ya. Kita Iya. tahan dulu. Tertahan dulu. Karena memang harganya lumayan nih, sudah 12 1 kilonya ya Pak ya. Kilonya, Wah, untuk yang kering kan. kering ya. Nah, untuk yang basah beda lagi gitu. Beda. Nah, Kalau untuk yang basah tuh paling ya 10.500 sampai 11 ribu. oke, tapi tetap masuk aja Pak ya Masuk Pak, sekarang ya. kalau sudah harga segitu Segitu masuk ya. Oke, oke. Nah, jadi aman aja ya rekening. Tapi kalau untuk alat deres elektrik ini Pak, mungkin pesennya gimana? pesennya nanti ada di WA ada. WA juga ya. Oh. Terus di Sosialita juga ada. Sosialita juga Iya, ada. kami sudah masuk di juga. Sosialita Tanah Laut sudah masuk. Oke, karena memang ya rekeningnya untuk alat-alat seperti ini perlu juga ada di Sosialita gitu kan ya. Nah, itu kan para pelaku IKM ada di sana semua gitu kan ya. Jadi kita harus ikut lah sebenarnya gitu kan ya. Siapa tahu kan ada dinas-dinas lain yang di bidang perkebunan gitu kan ya yang ingin memberikan bantuan alat deres ya Pak ya. Nah, itu. Iya, bisa gitu kan ya, apalagi ini elektrik gitu kan ya. Harganya berapaan sih, Pak? Harganya tuh nggak mahal sih. Ya paling sekitar 600 ribuan lah. 600 ya. Oke. Kalau yang produk dari Thailand itu kan di 3 jutaan sampai sini. 3 juta 4 juta. 4 jutaan ya. Dan alat deres kita ini baru satu-satunya di Indonesia. Belum ada. Belum Di ada Indonesia ya. yang bikin belum ada. Oke, baru di Bapak ya, di Posyantek Tunas Jaya nih rekening yang baru bikin gitu kan ya. Alhamdulillah, produk lokal. Iya. Pak, estimasi pekerjaan nih dalam mengolah si alat deres elektrik ini bagaimana? Lama kah, Pak? Atau gimana? Kalau pertama memang Lama ya, Pak ya? lama karena kan kita kerja sambil mikir. Iya. Ya. Ini kayaknya nggak gede-gede banget juga Pak ya? Enggak. Kayak yang saya lihat di fotonya nih, gitu kan. Ini saya nggak lihat nih kan alatnya gitu. Tadi kan. nggak saya bawa alatnya. Tapi nggak nggak gede-gede amat lah rekeningnya lah. Enggak. Jadi nyaman aja kita bawanya gitu kan ya. Sama kayak alat deres manual yang kita bawa sering ke kebun gitu Kurang ya. lebih segitu. Segitunya ya. Tapi tambahan mungkin agak ada dinamo, ada baterai di belakang. Nah, baterainya itu langsung dicolok ke situ juga. Oke. Itu cas ya? Iya, cas. Oh, cas ya. Baterainya baterai bor 12 volt. Jadi misalnya baterai itu rusak, enak cari gantinya. Oke. Ada langsung di pasaran. Ada di pasaran, di online ada, di pasar ada. Oke, yang langsung bercolok tuh ya, Pak? Iya, yang agak panjang bercolok. Oh iya. Nah, seperti itu ya. Rekening. Oke, ada. Ya ingat-ingat sudah saya. Oke, jadi enak aja ya kalau kalian mempunyai alat deres elektrik ini gitu kan ya. Jadi alat baterainya pun juga bisa dicas ya Pak ya. Iya, nah bisa diganti kalau rusak gitu kan ya. Dan untuk perawatannya ini susah nggak Pak? Kalau perawatannya tuh nggak susah sih. Yang penting kita rajin ya, kasih pelumas yang di dalam. Karena kan ada putaran di situ, ada putaran kan. Ada as di situ kan. Asnya juga. Jadi harus rajin lah kita kasih pelumas. Oli-oli semacam itu. Iya, oli bisa, gemuk juga bisa. Oh, gemuk juga bisa ya. Nah, jadi rutin aja rekeningnya dibawa ditaburin oli lah gitu kan ya. Supaya ada licin-licinnya gitu kan ya untuk nyaman dalam menderesnya. Iya, gitu karena kan. kan kalau kering itu nanti di dalam di dalam as sama kelaharnya itu, kalau kering kan nanti cepat aus ya, cepat rusak nantinya. Iya, karena kasatnya tadi kan, karena kayak kurang ada cairan di dalamnya gitu kan ya. Jadi susah lah gitu kan. Pak, ada nggak selama ini dalam ya perjalanan Posyantek atau penjualan si alat deres elektrik ini kendala gitu yang dihadapi mungkin? Kalau kendalanya nih kami sebenarnya di alat aja Mas, Alatnya? pembikinan. Alat pembikinan? Iya, kami memang belum lengkap alatnya, jadi proses pembuatan itu agak lama. Jadi gitu. kalau untuk pesanan banyak itu ya agak lama nunggunya. Paling tidak sebulanan ya Pak ya? Iya. Nunggunya gitu kan. Nunggunya. Oke, selama ini di Posyantek Tunas Jaya ini paling banyak yang diolah apa gitu Pak? Sesuai pesanan masyarakat atau gimana? Iya, sesuai pesanan masyarakat aja. Iya, apa yang diolah tuh Pak? Itu kemarin chopper. Chopper itu apa? Chopper itu mesin penghancur rumput. Oh, penghancur rumput. Penghancur rumput sama penghancur pelepas sawit itu bikin kami. Oke, ini buat yang suka-suka ternak gitu ya. Iya. Kami bikin juga. Dan itu nggak pakai mesin yang pakai bahan bakar nggak.
Oh enggak. Enggak, Iya, kami iya. cuman pakai mesin listrik aja, Listrik. pakai mesin Grenda. Oh, Gerinda. Mm. Oh, Dan itu iya. pakai setelan, pakai Setel. potensio, jadi bisa Hmm. disetel cepat, bisa disetel Cepet lambat lambat, ya. ya. Oh iya, ini kurang lebih sama yang pakai mesin ya, rekan dengar. Cuman ya ini pakai listrik gitu kan Iya. ya. Nah jadi enak gitu kan. Kalau yang biasanya kan kita beli pakai yang ada minyaknya gitu kan ya, Iya. pakai bahan bakar lah. Heeh. Ini kita pakai yang elektrik aja. Dan harganya pun di bawah yang pakai mesin. Mesin. Iya. Nah, oke. Jadi nyaman ya rekan dengar, alatnya sudah ada yang biasa lah gitu kan ya, yang bisa mempermudah. Jadi kalian-kalian semua tidak perlu mencari yang kayak mesin-mesin gitu kan ya, yang hal-hal semacam itu pun juga sudah sip ya Pak ya. Iya, sudah sip. Nah, sudah sip dalam mencacah rumput tadi. Iya. Nah, supaya jadi bahan pangan Ternak sapi ya. sapi atau kambing. Sapi atau kambing. Nah, seperti itu. Yang biasanya kan kita pakai mesin gitu kan ya, pakai Iya. gitu kan. Tapi ini sekarang sudah ada di Posyantek ini lengkap ya, insya Iya. Allah gitu kan ya. Bisa semua ya Pak ya. Requestan masyarakat nih insya Allah bisa Insya Allah diusahakan lah bisa gitu kan ya. diusahakan. Nah, bisa Karena pesan. memang tugas kami, Mas, tugas kami itu memang menjawab Mm-mm. permasalahan apa yang ada di masyarakat untuk masalah Masalah yang ini ya, masalah alat nih. alat ya kan. Nah, Ya. alat penunjang apa ya? Perekonomian lah. Mm-mm. Oke, jadi kalau dana minim nih Pak, nah Nah, tapi dia punya alat gitu, bisa nggak diolahkan di tempat Bapak? Bisa aja ya? bisa aja. Kami Hmm, bisa bantu. bisa bantu ya, Iya. disesuaikan dengan budget yang ada gitu kan Iya. ya. Nah, minta diolahkan ini, itu ya kan ya. Iya. Jadi konsul aja nih sama Bapak gitu Iya, kan langsung ya. konsultasi aja. Langsung ke tempatnya gitu kan ya. Kalau ada bahannya mungkin bisa bagus lagi gitu kan ya, mengurangi budget yang ada. Iya. Supaya lebih ke lain bisa ditukarkan gitu kan Iya, seperti. misalnya kan punya bahan ini Hmm. misalnya dari barang bekas apa gitu kan. Iya. Nah, ini saya mau bikin ini Iya. gitu. Coba bawa aja. Iya. Bawa aja ke tempat saya ya, ke Tanjung. Iya. Nanti kami insya Allah bisa bikinkan Bisa. sesuatu yang Anda inginkan gitu kan. Iya, seperti itu ya rekan dengar. Apapun itu bisa ya. Karena ini kan Posyantek ini kayak semacam bengkel-bengkelan gitulah gitu Iya. ya. Yang dalam segala apapun itu bisa aja gitu kan diusahakan gitu kan ya. Dan lagi kami kan seluruh Posyantek di Tanah Laut nih yang aktif ini ya, kami memang kerjasama Mas. Misalnya Oke. kami ada kekurangan apa, kami kerjasama di Posyantek yang lain dengan Posyantek yang lain. Terus misalnya kami kebanyakan pesanan juga kami kerjasama dengan Posyantek yang lain untuk membikinkan itu. Oh, dari segi bahan kerjasama ya Pak ya. Iya. Dari segi pembikinan pun juga sama Iya. gitu ya rekan dengar ya. Saling berbagi lah intinya berbagi, seperti itu iya. rekan dengar ya. Karena memang kita kalau kebanyakan ini susah juga gitu Susah kan juga. ya. Karena waktu itu sangatlah penting ya bagi para pembeli dan juga para penjual Iya. atau yang membikinkan. Heeh. Karena kalau lambat kasihan orang juga ya Iya, loh Pak. kasihan orang juga. Nah orang kadang-kadang mau ini ya. Kenapa kan ini nggak jadi-jadi kan? Iya, nah timbul kita buruknya ini Iya. kan ke depan itu sangat tidak diinginkan ya, karena kan kita juga menjaga kualitas dan juga nama baik lah gitu kan Iya. ya Pak ya, sebenarnya seperti itu. Nah itu ya, dan apa sih Pak yang membedakan produk olahan pian ini dengan produk olahan orang lain? Mungkin ciri khasnya dari Posyantek Tunas Jaya ini apa? Kan ada nih semacam kayak bengkel gitu kan, pasti ada ciri khasnya masing-masing. Di lasnya kah atau di mananya kah gitu kan? Kalau ciri khasnya tuh kayaknya ya kurang lebih aja kalau dengan Posyantek yang lain. Karena kita memang intinya kita mau membantu ya. Kalau dengan produk pabrikan kami memang lebih di harga aja. Lebih di harga, lebih menekan di harga. Karena niat kita memang ingin membantu masyarakat, ya UMKM, petani, pekebun, supaya bisa menggunakan alat-alat yang kami bikin, alat-alat yang mungkin hampir standar dengan pabrikan, tapi dengan harga yang terjangkau. Iya. KW super lah gitu ya. Anunya gini Pak, perbandingan ya antara yang pabrikan yang aslinya lawan yang diolah tuh kayak KW super. Nah, lawan yang asli gitu ya Pak ya. Anggapannya lah gitu kan ya kan. Nah, jadi itu ya rekan dengar. Jadi yang aslinya ini ada gitu kan ya, yang pabrik yang punya bapaknya ini semacamnya kayak KW super, tapi bisa juga dicontoh sama hal yang di pabrik tadi gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Mungkin fungsinya sama. Sama gitu kan. Fungsinya sama. Terus kami bisa menekan harga itu dari bahan. Misalnya mereka kan kalau yang pabrikan ada yang dari
bikin chopper tadi ya, mereka kan pakai mesin. Betul. Harga mesinnya aja udah mahal. Mahal, Nah, kami iya. cuma pakai gerenda, padahal fungsinya sama. Kalau kuatnya sudah dites sama. Sama Pak ya? Sama, kurang lebih aja. Oh iya iya, ini baru tahu nih Pak saya Pak. Iya, nih kita harus belajar juga nih rekan-rekan ya, sampai berbengkelan ya kita kan nih pagi hari ini. Nah jadi bukan hanya chopper tadi saja yang mungkin memakai alat-alat yang lain, tapi sekarang ini sudah bisa pakai gerinda gitu Iya. tadi kan ya. Nah itu bagaimana prosesnya itu Bapak Cahyono lah yang bisa gitu kan ya. Kalau kita ini semacam melihat pun sudah bingung gitu kan ya. Nah, kalau nih Pak, mungkin adakah Spian ini mengikuti pelatihan-pelatihan gitu kan ya? Nah, yang tentunya kan tadi berawal dari hobi. Nah, itu pasti ada semacam pelatihan kah yang diikuti sudah? Kalau pelatihan itu kayaknya kurang sih mas saya. Kurang ya? Nah, Otodidak banget nih Bang berarti iya, ya? otodidak. Kalau latihan ngelas juga nggak pernah. Hmm. Iya. Modal apa aja orang Banjar tuh modal wani aja. Iya, model Cuma nekat juga modal Pak. nekat terus memang itu hal-hal yang kita bisa kita lihat dengan mata. Itu insya Allah kalau memang kita punya keinginan kuat untuk bisa membuat karya dari hal-hal itu, insya Allah jadi bisa. aja ya lah. Jadi aja. Yang penting niat kita kuat, semangat. Iya. Terus kita kerjakan dengan benar-benar. Oke. Nggak main-main gitu. Iya. Nah, jadi seperti itu ya rekeningnya. Jadi modal nekat dan juga otodidak banget lah pokoknya Bapak Cahyono ini gitu kan ya. Nah, jadi mungkin lihat-lihat di YouTube ya Pak ya. Iya, bisa. Nah, lihat-lihat di YouTube ya kan, atau lihat-lihat punya orang lain gitu kan ya. Nah, cara bagaimana gitu kan ya. Nah, bisa dicontoh di tempatnya gitu kan ya. Nah, seperti itulah rekeningar ya. Kita lihat-lihat perjalanan orang gitu kan ya, kita lihat-lihat bisa dipakai. Nah, itulah mungkin perjalanannya Pak ya. Nah, mungkin kan memang kita dikasih kelebihan masing-masing ya. Iya. Kalau saya nih tipenya, kalau saya bisa melihat sekilas gitu kan. Insya Allah saya disuruh mencontoh ataupun mengembangkan itu insya Allah bisa. Bisa. Nah, tapi kan orang tuh punya kelebihan masing-masing. Ada yang harus belajar, benar-benar belajar. Iya. Nah, harus maksimal belajarnya malah. Iya. Nah, jadi satu manusia dengan satu orang manusia yang lain itu berbeda-beda ya rekan-rekan ya. Dari jangkauan pengetahuannya pun juga sudah beda lah gitu kan ya. Bagaimana dia menerapkan langsung, bagaimana dia praktekkan langsung itu sudah beda-beda Pak ya. Nah, ini contohnya Pak Cahyono melihat pun juga insya Allah langsung bisa aja gitu kan ya Pak untuk membuat hal yang sama dengan orang lain yang orang lain buat itu tadi kan ya. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, kalau untuk selama ini alat-alat yang mungkin sudah diolah Pak itu sudah sampai kemana-mana aja nih? Kalau yang ada ini, kalau ada yang masih di desa lingkup desa Tanjung ya. Desa Tanjung. Ada juga kemarin itu pesanan ke Balangan ada. Balangan. Apa tuh Pak? Alat deres tadi. Alat deres juga. Iya. Yang belum terkirim, yang belum terrealisasi ya. Ini yang ke Kaltim. Ke Kaltim. Samarinda belum. Itu sama alat deres. Sama alat deres juga. Nah, kalau penjualan jauh-jauh ini Pak, itu adakah minimal pembelian? Atau satu aja nggak apa-apa? Enggak juga sih, nggak apa-apa. Oke, kan satu aja. Kalau misalnya belinya satu itu kan ya, ongkir di JNT juga yang berpengaruh. Oh iya. Kalau untuk ke kami kan sama aja. Sama aja gitu kan ya. Oke. Jadi walaupun satu ya nggak apa-apa aja gitu. Tetap dikirim. Beda di ongkirnya aja nanti. Iya, ongkirnya itu kan sudah orangnya sana yang nganu kan. Nah, tapi kalau untuk di tempat Bapak di Posyandu Tunas Jaya, kalau pemesanan satu pun diterima aja gitu kan ya. Nah, alat deres ya yang paling banyak sekarang nih Pak ya. Nah, untuk promosinya seperti apa nih Bapak Cahyono? Untuk sampai ke Kaltim, Kalteng, tadi kan sampai ke Balangan, itu kan pasti perlu ada promosi, ada pemberitahuan kepada orang-orang tersebut kenapa bisa mengenali alat deres elektrik ini. Bagaimana cara sampean nih? Alhamdulillah kemarin itu tahun ini ya, kami ada pameran dari Dinas PMD, Dinas PMD Provinsi membawa kami pameran ke Lombok. Oh Lombok. Nah di situ semua TTG, pameran TTG kan di situ, itu dibawa ke situ satu Indonesia. Nah, dari situ mereka kenal dengan alat kami, mereka tahu dengan alat kami. Kemudian ya itu mereka pesan. Kebetulan kan memang yang dibawa ini kemarin yang ikut lomba di provinsi ya. Nah, dan alhamdulillah kami mewakili Tanah Laut dapat juara 2 tingkat provinsi. Oh mantap nih ya. Jadi modal lagi tuh Pak ya. Jadi modal lagi, alhamdulillah.
Iya, jadi itu yang dibawa ya rekan-rekan ya. Bagaimana orang-orang tersebut bisa mengenali gitu Pak ya terkait dengan alat deras elektrik ini. Iya, Ya, karena kan memang kalau untuk daerah jangkauan yang jauh-jauh ini kan kita harus promosi yang gencar-gencarnya nih gitu kan ya. Dan iya, ternyata cara Bapak Cahyono itu kemarin di event lah gitu ya, event yang ada di Lombok yang apa ya yang membuat orang-orang yang mempunyai posyantik atau TTG tadi berkumpul di sana gitu kan iya. ya. Nah, jadi orang-orang tertarik melihat punyanya Bapak Cahyono alat deras elektrik di sebuah pameran gitu kan ya. Nah, melihatlah, tanya-tanya, oh ternyata orang anu jual lah sekalinya. Nah, dan bisa pesan langsung gitu kan Pak ya. Nah, itu ya rekan-rekan. Kalau untuk promosi di media sosial ada nggak Pak? Kalau saat ini itu kayaknya belum ada saya. Belum ada ya? Belum ada. Hmm. Baru video-video yang ya biasa lah, belum belum promosi. Iya. Yang pertama saya waktu pas lagi jadi itu ada di Facebook ada. Facebook ada. Nah, di Facebook Oke. ada. Jadi lebih langsung ya rekan-rekan ya daripada di media sosial seperti itu Pak ya. Iya. Media sosial ini mungkin video-video biasa aja gitu kan ya yang bukan dia- promosi, bukan belum promosi. Nah, oke seperti itulah. Jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi hal-hal atau barang-barang yang sudah diolah oleh Posyantik Tunas Jaya ini sudah sampai kemana-mana ya Pak ya, sudah ke Kaltim tadi, insya Allah itu sudah mau dikirim lah mungkin atau dibiarkan baru proses gitu kan ya, ke Balangan gitu kan ya Iya. tadi ya, dan juga yang ke lain-lainnya. Yang tentunya mudah-mudahan sampai ke seluruh Kalimantan atau seluruh Indonesia nantinya Mudah-mudahan, gitu ya kan ya. Dan tadi kan kalau untuk di pemesanan bisa juga langsung ke Bapak Cahyono Pak ya. Di 0852 5164 9410. Nah, itu ya. Oke. Nah, Pak, untuk Posyantek Tunas Jaya ini pembagian tugasnya seperti apa, Pak? Apakah memang kalau sudah ada pesanan masuk, ada pembagian-pembagiannya kah tugasnya masing-masing atau Iya. seperti apa? Seperti apa? Kalau ada pesanan masuk ini ya, ada yang di bagian administrasi itu ada. Oh, administrasi ada juga. Oke. Kemudian memang anggota kami itu lengkap. Ada desainer. Oh, desainer ada juga, Pak. Desainnya ada. Oh, itu untuk apa, Pak? Ya untuk yang misalnya kita bikin apa kan harus didesain dulu. Oh, oke. Oh, anu bahan-bahan anunya ya, alatnya. Ya, Ini seperti apa bentukannya sih ini anunya gitu Iya. ya. Oh, iya. ada Iya, saya baru tahu nih, Pak. harus ada desain dulu. Harus ada desain ya. Ya paling minimal gambar lah kita kalau kita bahasa kasarnya gambar. Iya, polanya Polanya. gitu kan ya. Karena kalau kita tidak ada gambar kan kita mikir dulu nih, Heeh. mikir bikin gambar dulu. Oh ini nanti ininya segini, pisaunya ini di sini, jadi berapa senti dari putaran roda ini. Oke. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, jadi ada pembagian tugas, ada desain, ada yang mengolah gitu ya. Ada, Oh, itu Bapak turun langsung gitu ya. iya, Oh, memang harus kumpul. kumpul ya. Iya, kalau nggak kumpul nggak jadi. Oh, gitu Pak. Jadi harus ada pertukaran pikiran juga sebenarnya Iya, ya. bukan bukan pikiran kita sendiri juga. Iya, harus ada tukar ini ya. Bagaimana pendapat-pendapat yang lain? dari Ini kayak apa nih rekan-rekan. bagusnya gitu kan ya. Nah, Oh, dimusyawarahkan juga ya rekan-rekan dalam mengolah ini. Wah, iya. pertama kita olah itu Mas, dulu itu pisau deres ini kan, dulu pakai aki saya gendong. Susah ya Pak ya? Iya, terus saya bilang ini susah nih. Susah banget ya. Kita kumpul kita supaya enak gimana. Iya. Oh ini ada nah, kita pakai ini, pakai baterai yang colokan aja langsung. Lebih enak, nggak pakai kabel. Iya, Kabelnya di situ aja kan. situ aja. Nah itu kan harus ngumpul, harus bisa memecahkan itu harus Iya, ngumpul. Oh iya betul ya. Bagaimana cara menanggulangi hal-hal tersebut ya Pak ya? Iya. Iya. Nah, berawal dari aki yang digendong tadi gitu kan ini sampai dengan baterai yang dimasukkan tadi ya. Nah, itu kan yang biasanya dipakai di bor itu ya baterai-baterainya gitu. Iya, yang bulat itu Mas. Iya, yang Itu bulat. paling segini lah. Oke. Kalau untuk alat deras elektrik ini bisa bertahan berapa lama, Pak? Ini Mungkin anunya, Pak, cara kerjanya. kalau cara kerjanya ini Kita kan deres kan kadang 1 jam, kadang sore ada yang deres lagi. Nah, apakah memang bertahankah sampai keesokan harinya si baterai itu tadi kalau dayanya? baterainya ya. Iya. Kalau baterainya itu insya Allah 2 jam tahan. 2 jam tahan ya. Iya. 2 jam tahan. 2 jam tahan ya. Tapi kalau untuk si deresnya tadi sendiri bagaimana? Cara perawatannya kan sudah tadi ya kan? Iya, kalau untuk deresannya ya harus sering diasah. Oh. Misalnya kita
satu kali deres, misalnya kita coba ini masih tajam, nggak usah dulu. Tapi kalau misalnya sudah agak-agak nggak tajam, 2 kali deres sih biasanya biasa. Oke. Nah, Karena kan kalau pisaunya tumpul mas, itu berpengaruh dengan dinamo. Dia makin nanti kan berat dia nariknya. berat ya, iya. Nah itu nanti panas dinamonya kalau terlalu berat kan. Oke, jadilah rusak gitu Iya, kan. jadi cepat rusak. Jadi perawatannya itu dari segi pisaunya kita rawat, dari dinamonya tadi putarannya tadi kita rawat juga, dari as-asnya, kelaharnya tuh kita rawat juga, kita kasih pelumas. Oh gitu ya, ya rekening ya. Itu casingnya bisa dibuka tutup. Oh bisa jadi dibuka tutup, jadi enak aja gitu Enak kan aja untuk melumasinya gitu kan ya. Nah seperti spare partnya ada nggak Pak? Nah ini yang saya pikirkan. Iya. Ini kan kalau tiba-tiba gitu Pak. Iya, yang jadi pikiran saya ya kalau dinamo sama sama baterai ada ya kan? Iya. Ada. Tapi untuk komponen yang di dalam itu kan bikinan kami. Iya. Nah itu yang saya pikirkan kalau pesanan jauh. Itu. Kalau misalnya rusak nih loh. Iya, tadi kan sudah sampai kemana-mana tadi kan. Jadi kalau misalnya rusak terpaksa harus pesan lagi ke kami. Nah itu, iya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Masih aman-aman aja berarti gitu kan ya. Dan itu mungkin yang ditanggulangi ya Pak ya. Nah selama ini dipikirkan nih kayak apa nih caranya gitu kan ya. Kalau pabrik kan mereka punya toko tempat di sini, nah, ini kami kan bukan pabrik. Toko-tokonya ada yang jual gitu kan ya. Jual. Tapi kan ini untuk Posyantek ya rekan-rekan ya, mungkin olahan-olahan sendiri aja gitu kan ya. Jadi kalau kalian mungkin mau pesan bawa bisa juga ya Pak ya sama itu ya Pak ya, sepaket lah sama dengan yang isiannya tadi gitu kan ya. Nah ya kalau bisa membaiki sebenarnya di sana gitu kan ya. Tapi kalau tidak bisa membaiki ya sudah ya bawa aja ke Posyantek Tunas Jaya atau kirim lagi ke tempat bapaknya gitu kan ya. Tapi kalau untuk perbaikannya tuh mudah mas sebenarnya. Kalau misalnya bawa serep nih, serep yang komponen dalamnya, bawa serep dari kami, tinggal pasang aja di dalam tuh. Oh ya enak aja berarti ya. Nah, enak aja perbaikannya. Oke, jadi mungkin dari spare partnya aja yang susah ya, tapi untuk perbaikannya dan juga yang lain-lainnya itu enak-enak aja gitu kan bisa aja dibaiki sendiri bisa. Baiki sendiri. Nah, seperti itu ya rekan dengar ya. Jadi yang mungkin lamanya itu dulunya sampai sebulan itu merakitnya ya, Pak? Iya. Kan sambil merakit sambil mikir terus kita kalau bahasa kerennya tuh di riset kan riset lah. Kita coba gitu. Kalau masih gagal, masih kurang enak, dari putarannya itu kita ambil sampai senyaman mungkin. Oke. Nah Pak, kalau gini Pak, pas ini kan sudah lama mungkin ya pesan sama Bapak sudah pakai bahannya. Nah tiba-tiba mesinnya agak-agak lemot. Nah itu gimana nantinya Pak? Kalau misalnya mesinnya itu kan, ya kan ini harus ada riset-riset nih kan. Iya. Dinamonya ini kan kami beli online ya. Dinamonya ini kalau kami beli online, jadi kami juga belum tahu kekuatan aslinya bagaimana. Cuman selama ini aman aja karena kami tidak mau juga beli dinamo yang murah yang boleh lah yang SNI lah gitu. Nggak berani beli dinamo yang murah karena saya sudah coba kalau dinamo yang murah itu dia cepet panas. Terus ada bau di situ, bau gosong gitu kan. Oh gitu ya. Karena kita pakai tenaga, pakai mengiris kayu tuh. Iya. Kayu kan. Perlu ada anunya. Perlu gitu. kekuatan yang lebih ya. Nah seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah dan itulah yang mungkin membuat mesin ini yang mahal sekalian gitu ya. Yang bagus ya SNI tadi ya rekan-rekan. Seperti itu ya. Oke ya itu ya perjalanan panjangnya gitu kan. Ternyata rekan-rekan yang tidak mudah gitu kan ya. Tidak mudah. Jadi kalian juga yang mungkin mau pesan gitu kan ya. Harus ada anunya dulu, kesabaran dulu nunggu gitu kan ya. Karena alat perbengkelannya masih terbatas. Gitu kan ya. Tapi setiap hari juga Pak bikin juga kan? Iya, kerja aja terus ya Pak. Nah seperti itu ya. Kalau ada nih Pak ya kawan-kawan yang mungkin mempunyai kerusakan terkait dengan ya benda-benda yang semacamnya lah gitu kan dibikin oleh Posyantek, bisa juga nggak datangin ke rumah gitu Pak? Bisa ya. Pak rumah tempat saya alat cacah rumput saya rusak gitu kan ya. Nah itu bisa ya langsung ke rumah. Memang biasanya seperti itu kalau alat-alat cacah rumput ini kan kalau kita bawa balik ke tempat saya kan jauh berat ya. Iya.
Jadi kalau misalnya kayak alat cacah rumput itu kalau rusak memang kami yang datengin. Oke. Jadi ada langsung ya, Nah, telepon aja ya, ya, ketemuannya jam berapa di mana gitu kan iya. ya. Nah, Oke, jadi aman aja ya rekening ya kalau ada kerusakan gitu kan ya yang berkaitan dengan alat-alat yang kayak di bengkel-bengkel inilah gitu kan ya yang bisa aja dibikin apa diperbaiki. Nah, iya. sisa telepon saja Bapak Nah, kan Cahyono nantinya. laki-laki panggilan ya, Pak. Nah, ya tapi nggak apa-apa Pak ya laki-laki panggilan tapi jadi pacuan gitu kan ya untuk kawan-kawan gitu kan di rumah gitu ya. Nah, oke ya rekan-rekan, Pak, ini kan kita sudah kerjasama nih dengan Disnakerin. Nah, peran dari Disnakerin selama ini apa untuk Bapak nih? Kalau untuk di Senakarin ya, Mm-mm. rencana ke depan kami kan mau dibikinkan apa ini? Eh, hak paten. Oh, hak paten. Ya, Iya, betul. karena ini belum belum paten kan, Iya, belum belum paten kan. namanya ya. Iya, Tunas Jayanya ini belum dihaki kah ya orang belum tuh? dihaki. Oh, iya. Ya mudah-mudahan lah nanti kita kan ya di tahun depan ya kemungkinan ya, Pak ya. Iya, jadi supaya tidak dijiplak orang. Misalnya kan Betul. Mm-mm. sekarang kan banyak yang jiplak-jiplak tuh. Iya, namanya ini yang susah gitu kan ya. Kalau kita daftarkan terus ada nama yang sama, kita perlu ganti yang baru namanya. Itu Iya. yang susahnya gitu kan ya. Karena kita sudah membangun eh ya cukup lama lah gitu kan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 ini gitu kan ya Iya. untuk namanya ini gitu kan ya. Jadi kita harus mempatenkan namanya ini rekening supaya tidak diambil orang Iya. gitu ya. Dari dinas PMD pun begitu, memang harus dipatenkan. Mm-mm. Dari kemarin kan, sekarang nih yang bina kami kan ada dinas PMD, Oke. ada Bapeda, Hmm. kemudian dinas perindustrian juga. Ada 3 ya Iya, menaungi ya. yang menaungi. Oke. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Tapi ada terus pembinaannya Pak ya dari mereka ya Pak ya. Oke. Bagaimana mungkin ada lomba-lomba yang mungkin bisa diikuti gitu Pak ya. Iya. Nah, karena kan setiap tahun itu pasti ada gitu ya rekan-rekan ya. Nah, untuk pameran gimana Pak? Untuk di stand-stand Tanah Laut ini kan biasanya Posyantek ini diikutkan nih. Iya. Itu gimana nih? Apakah mungkin Bapak Cahyono ikut juga? Kalau misalnya kami memang dipanggil suruh ikut ya ikut. Ikut ya. Iya. Nah, karena kan memang ada beberapa nih kadang di stand PMD kalau nggak salah gitu kan. Biasanya ya. Ya Posyantek ini kan diikutkan di TTG itu ya. Nah, Hasil TTG yang diikutkan lomba gitu iya, kan ya. cuman kalau tahun kemarin itu kayaknya kita Tanah Laut ini kecolongan Mas gara-gara di pameran yang di sini kemarin. Oh, ikut di lomba yang di mana Pak? Kita kan ada itu alat yang juara 1 dari Tanah Laut, juara 1 kan. Kemudian ikut pameran. Oke. Alat beliau ini alat apa tuh? Anuan banjir itu loh. Alat pendeteksi banjir kah? Deteksi banjir. Iya, kalau ada banjir nyala itu Iya, alarm ya. Itu 4 bahasa bikinan beliau nih. Mm-mm. Nah, kemudian diikutkan ke pameran di sini kemarin. Terus ada dari kabupaten lain itu lihat-lihat. Nah, kan memang Posyantek ini kan dasarnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Kemudian dimodifikasi oleh yang kabupaten lain. Waktu kami bawa ke provinsi, kalah kami dengan yang modifan si yang orang itu tadi ya. Iya. Kecolongannya di situ ya rekan-rekan ya. Kalau pameran itu bisa kecolongannya di situ. Iya, ini mungkin pelajaran juga ya Pak ya. Jadi buat para kawan-kawan Posyantek atau TTG yang lain ya Pak yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang mungkin nantinya bisa diikutkan lomba. Jangan dulu deh gitu ya dibawa gitu ya. Yang ingin diikutkan lomba di tingkat provinsi, jangan dulu dibawa ke pameran. Iya betul, karena kan kita tidak mengetahui orang-orang ini dari Tanah Laut apakah tidak atau daerah orang lain gitu kan ya. Nah, kita hati-hati aja. Hati-hati aja. Bukannya kita ingin harus menang lomba, bukan. Bukan. Tapi kalau misalnya kita ini yang menciptakan pertama, terus yang menang ini yang penjiplaknya kan. Gimana perasaan kita? Perasaan kita kan susah juga gitu kan ya. Model nggak terima ada juga gitu kan Pak ya. Karena ini ide yang sudah cukup lama lah gitu kan ya. Bikinnya juga lama gitu kan ya. Bikinnya juga setengah mati. Setengah mati, sekalinya ada orang yang menjiplak gitu kan. Dia yang menang. Wah, itu ya kan. Karena memang itu ya. Kadang orang yang lihat-lihat, tanya-tanya gitu kan sama orang tua ya Pak ya. Oh, gini. Wah, bisa aja Bang dia nih jadi gitu kan dalam hatinya gitu kan ya. Ingin nyontek aja. Nih ya, mudah aja nih jadi ini. Nah, gitu kan. Oh iya kecolongan Pak ya. Kecolongan gitu. Oke, ini jadi pembelajaran juga nih bukan mungkin ke depannya ya kan. Iya. Sudah aja yang bisa yang dibikin aja gitu kan ya, yang dipamerin gitu kan ya, bukan yang
yang mungkin ada ide terbaru nanti aja dulu deh ya kan, siapa tahu nanti ada diikutkan lomba. Yang kemarin ini menang TTG Tanah Laut nih. Nah ini kan rencana mau dibawa ke provinsi ya kan. Nah itu tolong jangan dipamerkan dulu. Betul. Nah ya kan ini susah juga gitu kan kalau diambil orang jiplak-jiplak gitu kan ya. Sayangnya di kita dan juga nama kabupaten lagi kan ya. Nama kabupaten yang kita bawa gitu kan ya. Nah itu ya rekan-rekan. Nah itu antisipasinya lah ya Pak ya. Untuk sekarang ini gitu kan ya, bagi kawan-kawan Posyantek. Ini mungkin gabungan juga nanti ya Pak ya. Iya. Kami memang menyatu Mas. Kami misalnya lomba itu kayaknya memang kayak bersaing kan. Tapi kami menyatu. Kami satu tanah laut menyatu. Intinya untuk memajukan tanah laut. Nah seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah itulah mungkin hasil yang sudah digapai saat ini gitu kan ya, dan juga kendala dan juga permasalahan yang ada gitu kan ya, yang tentunya dihadapi oleh para posyantek yang ada di Kabupaten Tanah Laut, terutama di Posyantek Tunas Jaya gitu kan ya, yang alhamdulillahnya sampai dengan sekarang ini sudah bisa selalu mengupdate ya Pak ya, dan juga selalu menambah ya dari segi alat gitu kan, yang juga karya-karya gitu kan ya, dan ternyata banyak loh rekan-rekan, bukan hanya yang alat deres saja yang saya lihat tadi di foto gitu kan, ternyata banyak juga yang bisa dibikin ya kan, yang bisa diperjualbelikan kepada masyarakat yang ada di desa tersebut ya, sebagai bentuk perekonomian yang ada di sana, sebagai perputaran duitnya di sana aja gitu kan ya, dan juga di tanah laut untuk pembangunan desa dan juga pembangunan yang ada di kabupaten. Seperti itu ya Pak ya. Nah, Pak, nih kita sudah di penghujung acara. Mungkin Pian bisa promosi kepada para pendengar mungkin yang mau beli di mana, sosialitanya tadi apa namanya, dan nomor HP-nya di berapa, dan juga alamat tinggal Pian di mana. Silakan Pak. Sebelumnya saya mau ada pesan ya. Iya. Buat kita Posyantek Tanah Laut ataupun pemuda Tanah Laut juga. Jadi tetaplah berkarya agar hidup kita bermanfaat untuk sesama. Betul. Nah, itu ya. Silakan Pak, promosi Pak. Untuk yang mau pesan alat-alat dari Posyantek Tunas Jaya, silakan hubungi nomor WA saya. 085251649410 yang beralamatkan di Desa Tanjung, Dusun 5, RT 17. RT 17 ya. Banyak juga RT-nya nih rekan-rekan. Di Tanjung itu RT-nya 25 RT Mas. 25 ya Pak ya. Wah. Ternyata ini banyak juga di Tanjung ya. Iya, karena kan ada Tanjung 7 yang di pasar itu kan sudah arah ke sana, ada simpang 4 ya Pak ya, di pasar Tanjung gitu kan. 25 ya. Wah, lumayan banyak nih rekan-rekan. Kalau untuk ke RT 17 ya, 7 ya? 17 ini kemana Pak? Dia dari pasar? Dari pasar lurus, kemudian nanti ada sekolahan itu. Sekolahan, sebelum sekolahan masuk. Oh, sebelum sekolahan. Nyebrang. Kalau yang masuk pertama itu RT 15. Nyebrangnya ke RT 17. Oh, nyebrang aja gitu kan ya dari RT. Ini kan ada puskesmas terus ya. Ya kan, sebelum SD berarti ya. Nah, nanti ada jalan gitu kan. Oh, iya. Itu ada pelang di situ, ada arah ke Dusun 5. Dusun 5. Di jalan besar tuh ada pelang. Oh, iya. Arahnya ada. Oh, seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau ke tempat bapaknya, ya mungkin itulah tadi alamat yang bisa kami sampaikan gitu kan ya. Dari Tanjung Pasarnya ya. Pasar di kawasan Tanjung itu di situ ya. Pokoknya patokannya lurus saja. Ya, lurus saja. Pokoknya dari puskesmas tuh lurus saja dulu. Nah, sebelum SD itu ada jalan ke kiri ya Pak ya? Iya. Nah, simpang ke kiri. Iya, cari aja Bapak Nur Cahyono yang mana di rumahnya. Nah, insya Allah orang-orang di sana tahu aja ya. Iya, seperti itu. Ya Pak RT 17 gitu aja. Wah, Pak RT salinya lah. Iya, nah Pak RT 17 rekan-rekan ternyata oke. Pak, mudah-mudahan perbincangan kita ini secara umum ini bisa menjadi sebuah informasi yang bagus lah buat kawan-kawan di Kabupaten Tanah Laut, apalagi juga para posyantek yang mungkin mudah-mudahan bisa berkarya terus dan membuat inovasi-inovasi yang bisa membantu masyarakat sekitar dan juga Tanah Laut lah intinya ya kan, mengharumkan nama Tanah Laut dimanapun saja lah intinya gitu kan ya. Dan tentunya saya berdoa kita akan bertemu lagi Pak ke depannya gitu kan ya.
entah dengan hal yang sama gitu kan ya, tapi alhamdulillahnya hari ini perkenalan dulu ya kan terkait dengan Posyantek Tunas Jaya ini dari Desa Tanjung rekan dengar ya. Nah, seperti itu. Dan mudah-mudahan pemesanannya banyak. Amin ya kan ya, dan bisa mengirim ke seluruh Kalimantan ya kan, dan juga ke seluruh Indonesia gitu. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Cahyono sudah bergabung di Radio Tuntun Mandang. Mudah-mudahan apapun yang kita perbincangkan bisa menjadi sebuah manfaat lah buat kawan-kawan di hari ini. Dan tentunya kami mohon pamit undur diri rekan dengar. Saya yang bertugas Muhammad Ferry dan juga Bapak Nur Cahyono. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.